Kejadian ini terjadi di Malang kepada pasang kekasih yang tinggal bersama. Saat itu sang wanita nampak kesal karena sang lelaki sudah tak bekerja, bahkan merasa sudah tak ada kecocokan lagi setelah 7 tahun mereka tinggal bersama. Seorang wanita bernama Ratna Danuri Subagio berusia 56 tahun bekerja sebagai pengusaha roti. Ratna sendiri tinggal bersama sang anak setelah sang suami berpulang. Menjadi janda cukup lama, dirinya bekerja sendiri untuk dirinya dan juga sang anak. Punya anak satu bernama Bayu berusia 23 tahun yang tahu tentang kondisi sang ibu. Akhirnya, setelah cukup lama sendiri, Ratna yang punya usaha roti blunder dimasukkan ke beberapa swalayan di Malang, mendapatkan izin dari sang anak sematawayangnya untuk dekat lagi dengan seorang laki-laki asal sang mama bahagia. Saat itu, Bayu mengizinkan sang mama Ratna untuk berpacaran kembali dengan lelaki pujaan hatinya. Di tengah kesibukannya membuat roti, akhirnya Ratna pun dekat dengan seorang laki-laki bernama Syopong atau biasa dipanggil Sopian. Sopian sendiri adalah duda dan dirinya bekerja sebagai kontraktor pengusaha yang cukup ternama saat itu. Sopian perhatian kepada Ratna dan juga kepada anak sematawayang Ratna, Bayu. Mereka makin dekat, merasa ada kecocokan satu sama lain hingga akhirnya berpacaran dan mereka memilih untuk tinggal bersama tanpa pernikahan. Mereka mengontak salah satu rumah di daerah Malang dan mereka tinggal bertiga. Ada Ratna, Bayu dan juga Sopian pacar Ratna. Di awal hubungan mereka bertiga baik-baik saja, bahkan Sopian pun baik kepada Bayu seperti anak sendiri. Bahkan keduanya nampak selalu bersama. Pasangan ini pun seperti keluarga pada umumnya, seperti suami istri antara Ratna dan juga Sopian. Namun tak seperti di awal kehidupan penuh materi, lama-lama Sopian nampaknya dalam usaha ada masalah. Dan saat itu Sopian pun hanya tergantung kepada Ratna, kepada usaha Ratna. Tadinya memang Sopian beberapa kali membantu Ratna dalam pengiriman, namun lama-lama Sopian pun hanya diam saja menunggu Ratna memberikan uang kepada dirinya. Sopian pun nampak tak mencari kerjaan lain, membuat Ratna pun pusing sendiri. Hubungan mereka pun kini kerap cekcok, bahkan 7 tahun bersama nampaknya Ratna merasa itu sudah cukup dan membuat dirinya sudah muak pada Sopian. Meski tinggal bersama, pasangan ini pun kini sudah pisah ranjang. Mereka tidur di tempat yang berbeda. Puncaknya belakangan Ratna meminta Sopian untuk mencari pekerjaan lain, namun Sopian tak terlalu mendengarkan. Belakangan juga saat Ratna tahu kalau kontrakan sudah memang mau habis jatuh tempo, Ratna mengingatkan kepada Sopian kalau dirinya akan pindah bersama Bayu, namun tak membawa Sopian. Ratna nampaknya tak ingin lagi tinggal di kontrakan itu. Ratna ingin mencari tempat baru. Sopian yang kesal merasa dirinya dibuang begitu saja oleh Ratna saat dirinya tak punya uang. Di bulan September 2021, di kondisi rumah yang sedang sepi, saat itu Bayu izin keluar memakai mobil Sopian dan Ratna pun sendiri dengan dirinya. Ratna yang akhirnya mandi saat itu, tiba-tiba Sopian gelap mata. Sopian yang langsung membawa benda tumpul langsung datang ke kamar mandi Ratna, memukul Ratna dengan benda tumpul tersebut hingga akhirnya Ratna pun tersungkur dan mengeluarkan banyak darah. Setelah yakin kalau Ratna sudah tak bernyawa, Sopian pun berakting menutup pintu kamar Ratna dan akhirnya keluar. Sopian bahkan terlihat di luar merokok, mengaku sedang menunggu Bayu. Meski ada yang aneh di mata para tetangga, sebelumnya terdengar ada keributan, namun tiba-tiba hening. Para tetangga tak bisa berbuat apa-apa. Saat tetangga bertanya kenapa Sopian ada di luar, dirinya sedang menunggu Bayu pulang karena kondisi sudah malam dan nampak Bayu belum pulang. Tepatnya di jam 1 malam, Bayu pun pulang ke rumah mencari sang ibu, namun di kamar terkunci dari dalam. Merasa aneh tak seperti biasanya. Akhirnya Bayu sendiri mengintip kamar sang ibu dan nampak kaget melihat sang ibu. Bayu yang panik akhirnya menembak pintu dan meminta bantuan ke para tetangga dan juga membawa sang ibu ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai rumah sakit, kondisi sang ibu sudah tak bernyawa. Jasad sang ibu Ratna tak dilakukan otopsi karena kemungkinan Ratna jatuh di kamar mandi. Meski dokter curiga meminta visum, namun saat itu Sopian menolak, mengaku dirinya tak punya uang. Jasad Ratna sendiri langsung dibawa ke rumah duka. Saat itu Sopian meminta Bayu untuk membakar sang ibu dan kemudian abunya dilarung. Saat itu Bayu mengiyakan namun masih berpikir. Beberapa hari di rumah duka, akhirnya teman-teman dari Ratna pun merasa ada yang aneh dengan beberapa luka. Akhirnya Bayu pun ikut curiga dan meminta jasad sang ibu Ratna diotopsi. Setelah dilaporkan kepada pihak kepolisian dan melaporkan otopsi dan benar saja kejanggalan terjadi, jasad Ratna sendiri tak bernyawa karena terjadi penganiayaan. Pihak kepolisian tak mencari siapapun pelakunya kecuali Sopian, orang yang terakhir bersama Ratna dan memang orang yang bermasalah dengan Ratna kini. Mengamankan Sopian yang tak jauh dari rumah dan tak membantah, Sopian mengakui semua perbuatannya dengan motif karena kesal merasa tak dihargai dan dibuang saat tak ada uang.
Sopyan yang diamankan dan diadili dalam persidangan mendapatkan vonis 20 tahun penjara. Sopyan mengaku dirinya masih mencintai Ratna dan menyayangi Bayu, namun nampaknya semua terjadi karena keegoisan Ratna menurut Sopyan. Berbeda dengan keluarga Ratna yang mengaku kalau Sopyan hanya pengangguran egois, selalu mementingkan diri sendiri dan tak menyayangi Ratna apalagi Bayu. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.